Langsung kita mulai ya Pak untuk pelatihan kelas Jumat malam kita untuk kali ini. Mohon maaf saya tidak menggunakan video, kalau teman-teman tidak menggunakan video juga tidak apa-apa. Yang penting bisa fokus di materinya nanti. Baik, langsung saja tidak berpanjang lebar karena mungkin agar waktunya cukup. Jadi untuk sesi kali ini kita harapkan semua peserta kelas nanti bisa mempraktekkan bagaimana bisa membuat landing page sendiri dengan cara yang sangat mudah dan tidak perlu coding-coding ya, hanya klik-klik saja sudah cukup bisa. Baik, yang pertama kita akan share dahulu. PowerPoint kelihatan ya Pak? Ya, jelas. Ya, PowerPoint kelihatan. Baik, kita akan share sedikit dulu. Yang pertama adalah domain. Domain itu kalau bagi yang belum paham, yang dinamakan domain adalah yang .com, .id dan segala macamnya itu. Jadi yang paling terpenting, yang pertama dilakukan adalah menemukan atau menentukan nama domainnya. Nama domain website atau landing page. Cara untuk menentukan nama domain ataupun website ataupun landing page ada berbagai macam metode. Yang pertama, disamakan dengan nama brand yang dimiliki. Kalau misalnya Bapak Ibu punya toko, disamain aja nama domainnya. Misalnya toko bunga Flores, gitu misalnya flores.com misalnya seperti itu. Yang kedua, bisa disamakan dengan nama produknya. Misal contohnya madumurni.com misalnya. Jadi disamakan dengan nama produknya. Yang ketiga, ada unsur nama wilayah. Misalnya untuk target pasar Semarang misalnya rental mobil Semarang. Jadi ada unsur wilayahnya di dalam domain itu. Yang keempat, disesuaikan dengan kata kunci atau keywordnya. Misalnya untuk kata kunci produk tertentu itu misalnya kayak tadi rental mobil Semarang itu kan kata kuncinya, ya itu bisa dipakai ya. Seperti itu. Yang kelima, domain hanya dipakai oleh satu website ya di seluruh dunia, jadi sangat unik ya. Dan biayanya tahunan. Jadi ada 4 metode itu caranya menentukan nama domainnya. Biasanya Bapak Ibu bingung ya menentukan nama domainnya, bisa menggunakan 4 metode ini. Disamakan dengan nama brandnya kalau Bapak Ibu punya toko. Yang kedua, disamakan dengan nama produknya. Kalau produknya masih unik dan domainnya masih tersedia bisa dipakai. Yang ketiga, dimasukkan unsur nama wilayah atau pasar, segmen pasarnya. Kemudian yang keempat, disesuaikan atau disamakan dengan keyword atau search engine. Itu. Ya, setelah bisa menentukan nama domainnya, jadi setelahnya membeli domain atau membeli hosting. Ini saya tidak endorse, tetapi saya hanya memberikan alternatif yang sekarang layanannya cukup baik untuk kita bisa membeli domain dan hosting, yaitu di rumahweb.com. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih gaptek atau bingung membeli domain, Bapak Ibu akan dibantu di sini, di rumahweb.com ini. Setelah tadi Bapak Ibu bisa menentukan nama domainnya, kemudian kita bisa cocokkan di sini. Kita masukkan di sini misalnya Pusat Jersey Semarang misalnya. Kita search. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. pusatjerseysemarang.com. Nah, kalau hijau seperti ini masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan. Kita bisa coba-coba yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke rumah web aja. Misalnya kita coba lagi rental mobil Semarang misalnya. Kita search. Nah, kalau merah seperti ini,
sudah digunakan oleh orang lain. Kalau sudah digunakan oleh orang lain yang merah-merah seperti ini, tidak dapat digunakan. Ya. Yang misalnya ini saya contoh mau memasukkan domain pusat jersey. Kita search pusat jersey seperti apa. Ini sudah ada yang punya nih pusatjersey.com. Tidak ada, tidak bisa dipesan ya. Saya menggunakan misalnya memilih pusatjersey.id ya. Ya. Ini saya contohkan ya Pak, nanti langkah-langkahnya ya. Ini saya ulangi lagi langkah-langkahnya. Jadi yang pertama memasuk ke halaman website rumahweb.com. Bisa menggunakan layanan yang lain, disilahkan nanti bisa disesuaikan. Tapi saya merekomendasikan di sini karena layanannya paling lengkap dan mudah dihubungi, atau ketika ada trouble support sistemnya juga sangat bagus. Kita masukkan tadi nama domain yang kita inginkan, tadi misalnya saya pusat jersey, kemudian kita search. Kita tentuin yang available, ini available pusatjersey.id. Kalau mau pesan tinggal diklik ini, pusatjersey.id, terus nanti lanjutkan. Nah, untuk nanti akan ke sini. Ini harus memiliki hosting, ya. Berarti diklik saya mau hosting juga, ini diklik aja. Nah, kemudian kita tentukan. Kita bisa mulai aja kalau landing page tidak terlalu yang tinggi-tinggi, bisa kita profesional tapi yang 250 MB lebih murah. Ya, seperti ini. Lokasi servernya tetap seperti ini di Indonesia. Ini sudah mendapatkan 250 MB space, unlimited traffic-nya, unlimited account-nya, domainnya bisa 2. Ya. Sudah SSL dapat, ini untuk keamanan ya Pak, untuk SSL ini. Jadi lebih bagus ada SSL-nya. Terus kemudian jika informasi akun billing, jadi Bapak Ibu harus mendaftar dulu kalau yang belum memiliki email, ya. Ini bisa didaftarkan aja, misalnya belum mendaftar, kita daftarkan ya saya. Ya. Seperti ini, diisi aja komplit, nama belakang, perusahaannya, alamatnya, kotanya, kode pos provinsi, negara, nomor HP itu juga sangat penting untuk diisi karena ini juga nanti dijadikan salah satu verifikasi. Nomor telepon juga diisi, password dan password untuk masuk ke akun ke akun rumah webnya nanti kalau sudah memesan domain. Ya. Ya. Karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal login aja. Ya. Setelah ini kita tentukin cara membayarnya. Kita membayarnya bisa menggunakan transfer bank. Kita bisa pilih misalnya kita pakai BCA, kita bisa transfer rekening. Kemudian tagihannya seperti ini. Jadi modal untuk membuat landing page tadi kira-kira modalnya 493.900 ya. Itu sudah memiliki domain dan juga memiliki hosting. Ini modal membuat website. Kalau Bapak pesan kan, misalnya pesan ke web creator punya saya misalnya, itu kan 1,5 juta. Nah, jadi lebih mahal 1 juta. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat sendiri, ya bisa membuat sendiri, akan lebih menghemat waktu, menghemat biayanya gitu. Kemudian ini klik, saya menyatakan telah setuju, kemudian check out. Setelah check out nanti Bapak akan masuk. Nah, ini sudah mendapatkan petunjuk pembayarannya, invoice-nya, kemudian ini jumlah yang dibayarkan, terus ini ada rekening banknya. Ya, ini nanti langsung ditransfer. Setelah ditransfer, Bapak Ibu tinggal
melakukan konfirmasi pembayarannya. Konfirmasinya ada di sini, ada pembayaran, diklik aja. Kemudian klik konfirmasi pembayaran. Maaf, loading agak kurang bagus. Nah, ini tinggal Bapak masukkan ini, konfirmasi pembayaran. Bapak Ibu, ya, masukin tagihannya apa tadi misalnya kan order baru, ya, masukin invoice-nya, kemudian tanggal pembayarannya, dan nama rekening diisi, kemudian diupload bukti pembayarannya kalau hari libur atau di atas jam 9. Kemudian disubmit. Atau Bapak Ibu bisa langsung chat saja. Ini ada live chat. Di sini ada pilih yang billing online. Jadi di menu rumah web ini ada live chat di sini. Ini bisa juga digunakan untuk konfirmasi pembayaran. Ya, di sini ada sales, ada technical support, ada billing. Langsung klik aja billing, kemudian tentukan saja nanti di sini namanya, kemudian emailnya, terus di sini nanti keterangannya konfirmasi pembayaran. Nanti chat nanti akan dilayani, disampaikan saja sudah membayar berapa, untuk domain apa, akunnya apa, nanti akan dilayani dengan baik. Tidak menunggu waktu lama, kurang lebih ya mungkin paling lama 1 kali 24 jam, atau bahkan bisa lebih cepat dari itu, 1 jam aja biasanya sudah langsung aktif setelah konfirmasi pembayaran. Ngapa kekelang? Langsung konfirmasi pembayaran, jadi bisa cepat aktif. Setelah aktif, nanti Bapak tinggal login aja. Login ke namanya itu halaman admin. Kalau di rumah web nanti di sini ada login di sini. Tadi kan sudah registrasi ya di awal ya, memasukkan email dan juga passwordnya. Ya, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Pemesanan Bapak dikatakan berhasil Bapak Ibu. Nanti di sini ada klik service. Nanti akan muncul domain yang aktif. Karena di sini domain saya banyak yang aktif ya. Nanti akan kalau cuma satu akan kelihatan ini cuma satu aja gitu. Ini cuma satu aja. Nanti akan kelihatan aktif. Nah, ini berarti kalau di sini sudah ada tulisan aktif, nah berarti webnya atau domain dan hostingnya sudah terlihat aktif. Itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu sampai di sini. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Lanjut. Lanjut, baik, kita lanjutkan ya. Setelah domain aktif, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk yang namanya ke cPanel. cPanel itu adalah tempat untuk kita menginstal WordPress-nya. Saya contohkan, saya punya domain yang sudah aktif, jatengtrending.com ini. Sudah aktif tapi belum saya isi, akan kita praktekkan sekalian. Kita klik aja di sini, domain yang aktif ya, kita klik. Nah, di sini jatengtrending.com. 500 MB. Nanti akan muncul seperti ini, langsung saja diklik di sini ada login cPanel. Diklik aja login cPanel, nanti langsung masuk ke cPanelnya. Nah, ini cPanelnya. Jadi meskipun pesan dimanapun, di penyedia manapun, nggak cuma rumah web, mayoritas menggunakan cPanel untuk mengelola hostingnya. Nah, ini cPanelnya seperti ini. Kalau sudah masuk di sini ada tulisan cPanel ya, berarti sudah benar cPanel. Nah, gimana cara menginstal WordPress-nya? Sangat mudah sekali, kita langsung aja scroll di bawah. Kemudian di sini ada tulisan Softaculous Apps Installer. Pasti di sini akan ada salah satunya WordPress. Kita tinggal klik aja WordPress-nya.
Akan muncul seperti ini. Kemudian kita install now. Klik di sini install now. Ya. Setelah klik install akan muncul seperti ini. Ini tidak usah diubah biar seperti ini. Terus kemudian ini kita tentukan HTTPS ya, karena kalau HTTP itu belum aman. Jadi yang paling aman adalah HTTPS. Kalau beli di rumah web sudah langsung gratis SSL, jadi sudah pasti HTTPS. Sehingga nanti ada apa spam-spam iklan macam-macam kita tidak dapat ya. Terus di sini nama domainnya. Kalau cuma satu biasanya langsung di sini keluar domain yang dipesan. Karena ini Jateng Trending saya yang pesan masuk di sini. Terus kemudian ini WP kita hapus aja langsung biar tidak terlalu sulit. Jadi seperti ini HTTPS Jateng Trending ya. Kemudian set name kita tulis aja judulnya Jateng Trending. Ya. Seperti ini. Kemudian admin account ini untuk masuk login ke WordPress-nya. Kita misalnya kita buat admin, misalnya yang kedua passwordnya sembarang aja. Nah di sini strongnya minimal harus 90, jadi kolaborasi antara huruf dan angka. Jadi agar sampai strongnya bisa 90. Kalau di bawah 80 belum mau. Jadi diukur agar strongnya bisa sampai 90. Kemudian ke bawah, ini tidak terlalu penting, tidak terlalu dihiraukan aja, langsung kemudian install. Nanti akan proses. Nah, sudah jadi. Kalau kita klik domainnya, kita klik coba. Ini webnya sudah aktif dengan domain jatengtrending.com, tetapi halamannya masih halaman bawaan WordPress. Seperti ini. Sudah aktif. Kemudian kalau kita mau masuk ke halaman adminnya, ya, tinggal di slash tambah wp/admin. Enter. Kalau muncul seperti ini namanya autentifikasi agar jadi browsernya itu memastikan bahwa kita robot atau bukan ya. Kalau seperti ini muncul, kita tinggal tulis saja username-nya human, password-nya tulis password. Kemudian sign in. Nah, yang di sini ini baru kemudian ditulis tadi yang loginnya. Tadi saya menuliskan untuk username-nya admin, kemudian password-nya oke. Kemudian login. Nah, inilah masuk ke halaman halaman admin untuk website yang kita kelola menggunakan platform WordPress. Jadi sangat mudah, sangat cepat. Tadi belum ada setengah jam kita sudah bisa membuat website dengan domain yang sudah kita beli dengan hosting yang kita punya sendiri. Tinggal selanjutnya PR selanjutnya adalah bagaimana kita mendesain. Kalau Bapak Ibu belum bisa mendesain, di sini nanti akan ada layanan yang sangat cukup mudah Bapak Ibu bisa terapin, langsung gampang sekali. Tapi sebelum itu saya lempar dulu lagi. Jika ada pertanyaan atau apa, silahkan bisa dilempar dulu sampai posisi ini, dilanjut. Apa ada pertanyaan dulu, silahkan. Lanjut? Belum, Pak. Lanjut ya. Lanjut.
Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Silahkan di-unmute aja kalau memang tidak berisik ya Pak, biar kita bisa langsung interaktif. Jadi kalau di tengah Bapak nanya atau bingung, bisa langsung disampaikan. Ini tidak saya aktifkan unmute-nya, sudah saya unmute atau di-unmute sendiri boleh, silahkan. Tapi kalau ada suara anak-anak mungkin di-mute dulu. Oke, sekarang Siap-siap, Pak. kita sekarang masuk. Iya, ini ada suara nyonya lihat TV. Oh iya. Dikecilin berarti di-mute dulu, Pak. Kalau nanti ada yang pertanyaan langsung di-unmute sendiri, langsung ngomong, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilannya, karena ini kan tampilannya masih sangat Oke, siap. jelek ya. Kalau kita lihat, kita visit site, ya. Visit site itu kita nonton tampilannya kan seperti ini tampilan bawaan. Kalau kita deket, kita kembali ke dashboard ya, kita deketin aja di sini, klik dashboard. Nah, sekarang kita mau desain nih, desain. Buat Bapak Ibu yang masih pemula, yang belum bisa desain secara macam-macam, kita ambil demo saja. Ada sebuah template yang punya demo gratis yang kita bisa pakai. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa membuatnya gitu. Kita masuk ke Appearance, kemudian klik Themes. Klik aja Themes. Kemudian klik Add New. Kemudian setelah klik Add New, Bapak pilih aja namanya Astra. Ya, theme namanya Astra. Sekali lagi ya, theme-nya namanya Astra. Ya, di sini nih seperti ini, Astra. Ya. Seperti ini template-nya harus sama ya. Karena ada Astral nih, bukan yang ini, tapi yang ini nih, Astra. Ini tinggal diinstal saja. Klik install. Setelah terinstall, di sini akan berubah namanya aktif. Klik aja aktif, diaktifkan, diklik aktifkan. Ya, maka theme sudah aktif. Tandanya gimana di sini? Nah, aktif Astra. Kalau kita klik theme, di sebelah sini kita klik theme, maka di sini akan muncul nih Astra. Ya. Langkah selanjutnya, ya, langkah selanjutnya ini belum selesai karena kalau kita visit site juga tampilannya masih seperti ini. Ya, belum selesai langkahnya. Kita kembali ke dashboard. Ya, kembali ke dashboard, kita kembali ke Appearance. Tadi setelah diinstal theme-nya kita klik Appearance, kemudian pilih yang Astra Option. Klik Astra Option. Nah, ini akan muncul seperti ini Astra Option-nya. Setelah masuk ke Astra Option, klik aja Get Started. Nah, ini Get Started. Klik aja. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Silakan Bapak pilih yang Elementor. Jadi klik aja Elementor. Nah, di sini banyak pilihan template atau demo web yang bisa kita pilih secara gratis. Kalau yang ada tulisan agensi ini berbayar. Tapi kalau yang polos seperti ini, itu sudah bisa kita pilih secara gratis. Kita akan coba pilih salah satu ya webnya. Misalnya kita mau pilih salah satu web yang mana ya, misalnya ya sesuai dengan karakter produknya ya. Tinggal kita pilih aja.
Kita pilih ya, misalnya kita pilih data yang menarik. Oke, kita pilih misalnya yang ini. Brandstore. Brandstore ada produk apa namanya ini online shop. Ya. Tapi kalau online shop ya jangan coba ya. Klik aja, klik ya seperti ini akan muncul. Ini demo contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi kita bisa memilih juga, tinggal diekspor, diimpor maksudnya. Nah setelah kita pilih ya, di sini kita klik aja import complete site. Klik aja import complete site. Klik. Ya seperti ini muncul, langsung klik import. Kita tunggu aja. Untuk tutorial hari ini nanti akan kita upload di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan di malam hari ini, tinggal nanti dicek di YouTube dan diikuti lagi step by step-nya. Mas Arka. Ya. Tadi kan di apa? Preference ya, terms tadi kan banyak itu ya, banyak pilihan. Ya. Salah satunya ya. Kenapa ada yang lain gimana gitu? Ya. Ya, kenapa pilihannya Astra? Kenapa bisa nggak kita pakai yang lain juga gitu? Karena di Astra ada demo gratisnya Pak. Kalau yang lain Bapak harus desain dulu. Oh iya, oke siap. Pilihkan yang Bapak punya pilihan template banyak tadi. Ini hanya Astra yang punya, yang lain kayaknya nggak ada nih, yang seperti tadi. Ya. Ya. Oke, siap. Tapi tunggu dulu karena masih importing. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Kalau untuk pemula PPP awal bisa ya Pak, cukup ya pakai yang 200 mega tadi Mas ya? Cukup sih Pak, sangat cukup. Terus nanti kalau misalkan di perjalanan mau di-upgrade, memungkinkan nggak itu? Gimana Pak? Kalau di perjalanan misalkan bagus nih, 6 bulan ke depan ternyata lemot misalkan, bisa nggak di-upgrade lagi, ditambah lagi? Oh dengan... bisa. Bisa ya? Oh ya. Maaf tadi karena online shop terlalu banyak filenya ya, terlalu lama. Saya ambil yang sederhana aja. Nanti kalau yang rumit-rumit Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Misalnya saya coba yang lebih sederhana, misalnya ini aja. Ya. Kita import website. Jadi nanti setelah ini diimport berhasil, kita tinggal ngedit kontennya. Kita tidak perlu mendesain. Jadi yang tidak bisa desain tidak perlu khawatir karena semuanya kita tinggal mengikuti demonya. Cuman ya kita harus nunggu waktunya ya, karena waktunya untuk apa namanya impornya agak cukup lama. Jadinya kita tunggu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Atau ada yang bingung-bingung, silakan disampaikan.
ning ya. Ya. Kita sabar dahulu menunggu impornya ya, Pak. No. Turun aku. Duh. Lagi bakso. Bakso. Ya sambil menunggu importnya, coba kita akan bahas yang lain dahulu. Ya. Kita sedikit bahas dulu tentang sebenarnya fungsi landing page itu apa. Di materi kemarin saya sampaikan bahwa landing page ini adalah kanal utama atau kanal penting ya. Di sini ada kanal untuk menerima semua trafficnya, baik dari Google, dari Facebook, dari IG, semua akan dikumpulkan di landing page. Kenapa dikumpulkan di landing page? Karena hanya landing page lah yang bisa merekam atau bisa mengumpulkan atau menyimpan karakter-karakter orang yang berkunjung gitu, sehingga nanti bisa di retargeting ulang ke iklan-iklan kita selanjutnya. Selain itu, karena landing page ini berfungsi informasi, di sini kita bisa menyampaikan informasi produk secara lebih jelas dan juga lebih lengkap gitu. Bentar, kita tunggu dahulu. Ini sudah, jadi kalau landing page ada beberapa macam ya Pak. Pertama domain, tadi kita sudah bahas tentang domain, memilih domain ya. Caranya ada 4 cara tadi memilih domain. Kemudian hosting bisa kita mulai dari 250 dulu nggak apa-apa. Kalau mau yang murah dulu, tapi kalau yang pengen yang yang besar ya langsung 500 MB ya. Kemudian template, tadi template Astra tadi namanya template. CMS adalah Content Management System. Apa itu Content Management System? Content Management System adalah tempat di mana kita untuk mengedit konten-kontennya atau mengedit artikelnya, memasukkan foto dan segala macam. Nah, sekarang kita menggunakan CMS namanya WordPress. Jadi konten CMS-nya namanya WordPress, basicnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah konten. Ya, konten adalah isi dari web itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara web atau landing page, ada 5 unsur ini. Ada domain, ada hosting, ada template, ada CMS, ada konten. Nah, ini sudah selesai. Imported successful. Kita tinggal klik view site. Jadi website kita langsung jadi sesuai dengan demo. Ini jatengtrending.com yang sudah domain yang kita pesan tadi. Isinya seperti ini. Ya. Isinya seperti ini. Jadi sudah langsung jadi. Tinggal kemudian kita melakukan editing sesuai dengan keinginan kita. Misalnya mengganti logo, mengganti tulisan, mengganti background, dan sebagainya. Kita akan coba bahas satu-satu ya Pak. Ini website utamanya ya. Oke, kita kembali ke dashboard dahulu. Ya. Biar kita gampang ini saya klik view set ya. Ya. Sekarang pertama kita ingin mengganti logo karena logo ini kan krusial ya untuk logo kita sendiri.
Gimana cara mengganti logo ini? Kita kembali ke dashboard. Di sini ada namanya template. Ini appearance, Pak, bukan template tapi appearance. Nah, di sini nih. Appearance. Kita pilih yang customize. Kita klik aja customize. Ya, di sini. Untuk cara mengganti logonya, di sini ada header, ya, di sini ada site identity. Nah, di sini ada logo. Ini kita bisa remove dan kemudian kita ganti logo yang lain. Kita browse aja. Misalnya apa ya Pak? Saya punya logo apa ya, tak cari ya Pak ya. Misalnya kita cari ganti logo ini misalnya. Contoh aja. Ya, select. Oke, kita cari transparent header. Nah, ini di sini. Jadi selain logo tadi diganti, Pak. Tadi kan di set identity, sekarang kita cari yang di transparent header. Kita ganti juga. Di sini ada. Nah, kita hapus aja. Nah, di sini akan berganti. Kemudian kita publish aja. Nah, oke, kemudian kalau sudah kita close. Kemudian kalau kita refresh webnya yang tadi, ini sudah kita rubah. Ini warnanya kurang bagus, berarti nanti kalau Bapak punya logo ya harus disesuaikan warnanya. Oke, sekarang kita melanjutkan lagi untuk mengubah konten-konten yang ada di sini. Ya. Untuk mengubah konten-konten yang ada di sini, mengubah foto dan lain sebagainya, mengubah menu-menunya yang sesuai kebutuhan, di sini tinggal kita klik Edit with Elementor. Kita klik Edit with Elementor. Ya. Saya ulang lagi ya, daripada nanti bingung, saya close dulu. Di sini kita klik View Site, ya, di klik View Site akan muncul seperti ini. Nanti di sini akan muncul nih Edit with Elementor. Diklik aja, Edit with Elementor. Ya. Setelah klik Edit with Elementor, nanti akan muncul di sebelah kiri akan muncul ada panel seperti ini dan sebelah kanan di sini akan muncul webnya. Jadi sederhana aja caranya mengeditnya. Jadi tinggal apa yang mau diedit, misalnya di sini, klik. Ini misalnya tulisannya tinggal diklik aja, diklik, nanti di sini akan muncul di sebelah kiri. Ini bisa diedit di sini atau langsung diedit di kotak ini juga bisa. Saya tadi ini kita ubah misalnya datang trending. Kita ubah keterangan di sini juga bisa kita ubah, ya kita ubah menjadi
Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah kita publish, kita update, klik update ya. Nah, ini sudah berubah langsung ya. Kemudian kita mau mengganti backgroundnya. Ini kan ada gambar backgroundnya nih ya. Ada gambar background orangnya nih. Ini kita misalnya mau ganti gambar pemandangan Jawa Tengah gitu misalnya. Ya, coba kita browsing dulu gambar Jawa Tengah kayak gimana. Oh, Borobudur misalnya, Borobudur. Ya. Oke, kita save dulu aja. Oke. Caranya adalah mengganti background orang nih, gambar orang ini. Ini kita klik yang di sini nih ada edit section ya. Klik aja. Ya. Nanti di sini akan muncul. Ya. Setelah kita klik ini di sini akan muncul seperti ini. Kita pilih yang style. Nah, ini ada gambar seperti ini, tinggal kita ganti. Kita upload image ya. Kita masukkan gambar yang tadi kita punya. Ya. Insert. Akan berubah gambarnya. Nah, ini. Tinggal kita update. Ya. Kita pipihkan ya di sini. Nah, ini gambar jadinya seperti ini. Kita mau ngedit lagi, ini kita klik lagi, ya. Kita ubah yang mana, misalnya di sini kita ganti kontak kami, misalnya ya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Untuk cara mengeditnya sama, ya. Misalnya ini kita ingin mengganti seperti ini, logo-logonya bisa kita ganti, kita tinggal kita klik aja, ya. Nah, ini kemudian kita bisa ganti logo lain. Ya. Ya. Ini juga bisa kita ganti dengan logo lain. Ya. Logo lain. Bahkan warnanya juga bisa kita sesuaikan. Kalau untuk mengganti tulisan ya tinggal diklik aja yang mana yang mau diganti kemudian diedit seperti semudah mengedit Word. Kalau ada yang error begini tinggal kita hapus. Nah, ini kan ada yang error ini kita hapus aja. Ya. Yang kita mungkin tidak perlu bisa kita hapus. Nah, di sini mungkin kita tidak perlu seperti ini kita hapus bisa. Ya, kita hapus. Ya. Ya, ini juga bisa diganti. Ya. Jadi kita tinggal mengikuti template yang ada di sini. Nah, pertanyaannya kalau kita ingin menambahkan sesuatu yang di sini di template-nya nggak ada bagaimana ya? Misalnya kita mau menambah galeri foto misalnya atau slider foto. Ya. Pertama kita mau tentuin lokasinya di mana yang mau kita tambahin. Misalnya lokasinya di atas sini. Ini ada tanda plus. Nah, ini tinggal diklik aja. Klik. Kita pilih new section ya. Kita pilih misalnya ini. Klik. Nah, di sini. Setelah muncul new section, di sebelah kiri ini ada tanda-tanda kotak-kotak ini. Ya, ini kita klik aja. Nah, di sini mau kita isi apa? Terserah kita. Misalnya di sini mau kita isi video YouTube misalnya. Ini ada layanan video, ya. Kita masukin aja di sini. Ya, klik. Nah, bisa masuk video YouTube-nya. Ini kan video YouTube bawaan. Kita bisa membuat link sendiri. Kita ganti. Misalnya kita mau masukkan YouTube Candi Borobudur misalnya ya. Ya, misalnya. What is 3 plus 4? Check your answer. Ini kita simpan linknya. Ini kita simpan linknya. Copy. Kemudian mana tadi ya? Kita ubah ini linknya.
kita hapus, kemudian kita, nah sudah sesuai. Kemudian kita update. Nah, coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, videonya sudah masuk di sini, ya. Ya. Atau kita mau menambahkan lain, misalnya kita mau menambahkan gambar, misalnya gambar-gambar gitu. Nah, kita bisa klik lagi, ya, add section. Kita pilih ini, sectionnya apa? 1 melebar atau kotak-kotak 3 atau kotak-kotak 4, misalnya kita pilih kotak-kotak 3. Kita pilih begini, ya. Jadi ini kolomnya terbagi menjadi 3. Ya. Setelah itu kita pilih di sini, ya. Kita misalnya kita tambahin image, ya. Di sini kita pilih gambar image, ya, misalnya. Ya. Kalau sudah masukin di seperti ini, nanti di sini akan ada panel untuk mengeditnya. Nah, tinggal kita pilih aja gambar yang mau ditampilkan. Nah, misalnya di sini yang akan muncul seperti ini. Ya. Jika sudah diupdate, ya. Kemudian kita mau ngisi lagi, misalnya di sebelah tengah, ya. Di sini ada apa nih? Google Map misalnya. Ya. Kita masukin aja Google Map. Nah, ini tinggal diisi alamatnya. Alamat, misalnya kalau kantor saya misalnya, nah akan muncul langsung. Tinggal klik alamatnya aja nih, Global Design Website. Atau kemudian di sini kita tambahkan, misalnya di sini ada banyak pilihannya, ya. Jadi kita sesuai pilihannya. Klik di sini kotak-kotak ini, klik aja, nanti akan banyak pilihan. Section apa yang mau kita masukkan di sini? Di sini ada video, ada heading, ada button. Ya, misalnya kita mau klik button, ya. Ini kita mau tambahin misalnya tulisan, kita geret misalnya hubungi kami gitu misalnya. Ya. Seperti itu. Ya, kita tambahin button, ya. Kita geser aja. Jadi semudah drag and drag aja. Nah, di sini kita ganti misalnya chat WhatsApp, seperti itu. Kita tambahin ikonnya. Ya. Tinggal nanti linknya diganti dengan link WhatsApp. Kemudian kita update. Ya, sudah jadi. Jadi seperti ini. Jadi hanya berkreasi aja. Jadi tidak perlu coding-coding atau lain sebagainya. Jadi untuk konten tinggal mengikuti aja yang sudah ada di sini, tinggal diedit-edit. Untuk beberapa menu, untuk beberapa template, kadang untuk header itu ada khusus sendiri untuk editnya. Kalau ini kan edit, ya, tapi di sini nggak bisa diedit. Loh, ini kok nggak bisa edit? Cara ngeditnya gimana nih? Kok nggak bisa? Gitu, ya. Itu kadang untuk footer di sini itu ada tersendiri cara ngeditnya. Misalnya kalau di sini kok ngedit nggak bisa, kita coba keluar dulu, ya. Kalau ngedit ininya sudah selesai, ngedit halamannya, misalnya kita sudah edit sesuai keinginan kita, ditambah-tambahin macam-macam, terserah, bisa. Tinggal drag-drag aja, nambahin section, bebas. Sudah selesai, kita klik ini, ada tanda strip 3, klik aja. Kemudian exit to dashboard. Atau view page aja, kita klik view page. Nah, ini webnya yang sudah kita buat tadi. Ya, sudah kita buat tadi. Kemudian kita ingin mengganti footernya. Ini kan tadi belum sempat terganti, ya, footernya. Kita klik di sini, kita coba deketin kursor ke edit with Elementor. Di sini ada footer. Nah, ini tinggal diklik aja, footernya kita klik.
Tapi tidak semua seperti itu, kadang bisa langsung diedit juga. Jadi masing-masing template kadang punya karakter masing-masing. Nah ini sekarang kita bisa edit ya. Ya, ya Jateng trending.com. Ini sambil promosi ya Pak, ini akan jatengtrending.com adalah media kami yang akan kita launch dalam waktu dekat. Oke. Setelah itu tinggal diupdate. Nah, sama kayak tadi, cuman tempatnya aja beda. Ya. Terus kita kembali ke dashboard. Ya. Coba kita view site ya. Kita view site itu melihat web hasil yang tadi kita sudah bisa edit. Nah seperti ini. Tadi sudah berubah juga. Nah, itu. Jadi seperti itu caranya, sederhana sekali. Kenapa menggunakan Astra? Karena Astra ini sudah saya sampaikan. Astra itu di sini ya, kita lihat appearance, ya starter template. Di sini banyak sekali template yang Bapak Ibu bisa tinggal pilih dan tinggal diedit saja, tidak perlu desain. Hanya kalau agensi harus berbayar, ya. Pilih aja yang gratis, diedit-edit lah, ya. Namanya pengen yang murah kan harus ada apa namanya itu ya kerja keras sedikit gitu. Tetapi di sini pun yang murah-murah pun, yang gratis pun tampilannya juga sudah cukup bagus-bagus ya untuk dipilih. Banyak sekali produk-produk yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Apa namanya itu template-templatenya bagus-bagus. Meskipun gratis ya masih oke-oke. Untuk Bapak tinggal pilih aja kayak tadi, kemudian diimpor, kemudian diedit gitu. Itu kurang lebih Bapak Ibu semuanya. Ada yang ditanyakan untuk sesi ini? Dipersilahkan. Ada pertanyaan? Nanti ini akan kita upload ya, akan kita upload ke YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya bisa apa namanya itu mengedit step by stepnya, mengikuti yang nanti sudah kita tentuin tadi ya. Oke, selanjutnya bagaimana untuk mengganti menu-menunya ini ya. Ini kan sudah ada menu-menunya, gimana cara mengganti menu-menunya ini ya. Caranya juga sederhana. Di sini ada, kita kembali ke dashboard ya. Sebelum mengganti menu-menunya, kita harus membuat halaman menunya ya, menggunakan page ya. Kita tambahin page ya. Misalnya menunya akan kita isi dengan pertama profile, misalnya kita add new. Jadi sebelum membuat menu, isi menunya harus dibuat dulu, wadah menunya ya, harus dibuat dulu. Misalnya di sini profile ya. Jateng trending. Kita publish dulu aja, belum kita isi, nanti isinya bisa kemudian. Oke. Kemudian kita buat lagi. Tadi profil sudah ya, kemudian kita buat menu misalnya kontak kami. Kita publish dulu, nanti kalau ada isinya tinggal diisi aja.
Kita kembali. Ini profil dan kontak kami udah ada ya. Kemudian kita misalnya tambahkan kita tambahkan artikel misalnya. Kalau artikel itu kan masuknya di post, ya kita bisa masuk nanti ke kategori. Ya. Kemudian caranya membuat menu adalah di sini ada appearance, kemudian masuk menu. Ini klik menu, appearance, kemudian menu. Ya. Kemudian kita sudah muncul nih primary menu atau kita membuat aja menu baru ya. Create new menu. Oke, kita namain misalnya beranda ya. Kita create menu. Ya. Kemudian menunya apa aja kita tentukan. Tadi kita contoh satu misalnya ya nah misalnya home ya. Ya. Klik add menu. Sini nanti akan muncul di sini. Ya, tadi sudah kita buat profil ya. Klik profil. Tadi juga udah kita buat kontak kami, kita klik kontak kami. Atau bisa juga kategori push ya. Ini kita ganti jadi artikel. Setelah itu kita save menu. Setelah save menu, kita berarti sudah punya menu. Kemudian kita klik manage location di sini, klik manage location. Nah, di sini ada primary menu. Kita pilih tadi yang beranda yang sudah kita buat. Klik beranda. Kemudian save change. Ya, coba kita view site. Ya, di sini sudah tadi menu yang sesuai kita buat. Ya, ya profil misalnya. Nah, tadi Jateng Trending kita buat ya. Kontak kami memang belum kita isi ya. Kalau klik artikel nanti akan muncul artikel-artikel yang sudah dibuat. Klik home. Nah, sudah jadi webnya. Jadi tinggal kita mengisi sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan produk yang kita miliki. Sekreatif mungkin dengan menggunakan platform WordPress dan juga template Astra. Itu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Jika ada yang bingung atau mencoba ada yang bingung nanti bisa ditanyakan di grup. Sebisa mungkin nanti akan saya jawab selonggar saya karena saya juga ada kesibukan lain. Jadi ya sama-sama enak aja Pak, kan juga saya hanya sekedar sharing ya. Jadi kita sama-sama enak. Bapak semua Bapak Ibu semuanya kalau meminta pendampingan membuat web boleh, tetapi kan gratis nih. Saya hanya minta dibayar dengan sabar aja karena kadang saya sibuk dan belum sempat membalas, bukan berarti saya nggak mau balas, tetapi mungkin ada kesibukan dan mohon agak sabar kalau nanti ketika bertanya-bertanya tidak langsung saya jawab gitu. Karena kemarin ada yang marah-marah karena nggak saya balas-balas. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan ya Pak. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu dulu. Tidak ada, cukup?
Sementara cukup. Oke, nanti akan kita upload di YouTube step by step-nya yang tadi sudah kita ikutin. Silakan nanti dicoba. Kalau nanti ada yang bingung silakan ditanyakan di grup bingungnya di mana. Nanti akan coba saya bantu bagaimana untuk bisa menyelesaikan. Saya kira itu dulu ya Pak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam kesempatan kelas Jumat malam kali ini. Jangan lupa bisa nanti ikut kembali di kelas selanjutnya minggu depan bagaimana bisa agar website yang sudah kita buat itu berada di halaman 1 Google. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.